Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam segmen Market Buzz. Dan di segmen ini kita akan mengulas saham pilihan. Berikut data selengkapnya dalam grafis dapat Anda cermati. Ada PGEO direkomendasikan buy support 800, resisten 900. BRIS buy support 1675, resisten di 1800. CARE atau CARE direkomendasikan di support 464, resisten di 490. Dan AMRT di 2860, resisten di 3000, semuanya direkomendasikan buy. Dan pemirsa, kembali kita akan berbincang bersama dengan Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia, ada Pak Chandra Pasaribu. Pak Chandra, kita ke BRIS terlebih dahulu. BRIS hari ini melangsungkan RUPS ya Pak Chandra ya? Betul. Apa yang menarik dari BRIS? Kalau kemarin kita tahu kan ada informasi yang kurang mengenakan ya, terkait dengan serangan dari ransomware, kemudian juga kondisi dari ATM atau mobile banking yang mengalami gangguan berhari-hari. Apakah Anda melihat bahwa ini peluang ketika terjadi aksi jual untuk buy lagi karena fundamentalnya sebenarnya masih cukup oke atau gimana Pak? Ya sebenarnya memang raise issue lah ya bahwa ada security di situ. Cuman memang kita percaya bahwa sebenarnya isu itu kan sebenarnya bisa diadres ya. Dan selama itu mungkin mereka bisa mengatasi problem-problem atau permasalahan tersebut, kita harapkan memang performance daripada BRIS mungkin bisa balik lagi. Karena memang kemarin kan yang sejauh ini kan sentimennya kedorong karena isu negatif, tetapi harusnya kita yakin mungkin secara fundamental mungkin tidak terlalu banyak ada gangguan, sehingga memang kita harapkan momentum recovery daripada share price ini mungkin bisa berlanjut sih. Oke, Anda tidak melihat Pak dalam jangka waktu menengah panjang kan ini akan mempengaruhi sensitif sekali ya kepercayaan masyarakat, mungkin saja bisa melakukan penarikan dana dan beralih ke bank himbara lain mungkin atau bank swasta. Memang selalu ada risiko itu sih, cuma kita rasa sih selama memang balik lagi tadi ya, selama manajemen bisa address problem dengan baik dan benar sih, harusnya mungkin ketakutan itu menjadi agak sedikit limited ya. Oke, Anda melihat secara indikator fundamentalnya semenarik apa BRIS untuk kita berinvestasi di pasar modal atau membeli sahamnya? Sebenarnya banking secara umum kan performance-nya tetap baik ya. Kalau kita lihat bahkan even untuk di stock market IDX mungkin mereka outperform ya. Jadi memang harusnya BRIS di dalam ekosistem yang sama, selama mereka mengerjakan bisnis dengan relatif oke, harusnya mereka bisa menikmati positif sentimen itu sih. Dan kita lihat memang sejauh kemarin itu kan karena ada pressure di share price-nya, kita lihat sebenarnya ini jadi peluang untuk bisa masuk. Dan kemarin 2 hari yang lalu juga ada recovery, kita berharap bisa recover terus sih. Oke, berpeluang untuk kembali melakukan akumulasi karena selama 3 bulan terakhir kenaikan juga dari BRIS masih tercatat 30%, year to date masih tercatat 32%, sementara di tengah noise soal peretasan, kemudian juga adanya gangguan, ini hanya turun 5,52%. 1710, seberapa menarik untuk kita buy? Saya pikir sih cukup menarik ya, karena balik lagi tadi kita yakin bahwa performance-nya mungkin relatif tidak terganggu ya, sehingga mungkin sedikit bisa convincing lah untuk masuk ke bisnis ini. Oke, cut loss hanya jika turun ke level berapa menurut Pak Chandra? Kalau tembus di 1.700-an kali ya. Oke, di bawah 1.700 sebaiknya cut loss karena 1.700 bisa dikatakan level terendah di hari Jumat kemarin. Tapi sempat juga Pak terendah selama sepekan itu 1530. Anda tidak mau membeli ruang ke 15? 15 itu kan karena pressure daripada noise yang tadi kita sebutkan kan. Dan noise itu kan nggak kembali ya, kecuali tiba-tiba ada noise baru ya, mungkin ceritanya jadi berubah sih. Berarti udah genting ya kalau turun ke 15 karena ya ada informasi-informasi kurang oke tuh kemarin, makanya bisa ke 15. Kalau untuk saat ini kan seharusnya sudah mulai stabil di bawah 17, hindari dulu. Nah, di tengah 1710 ini masih ada peluang untuk kita baik sampai 18 ya. Betul. Baik, itu dulu kita cermati dari range 17 ke 18 untuk BRIS. Kemudian yang menarik juga adalah PGEO, Anda rekomendasikan dengan range 800 ke 900. Ya, isu hijau lah ya, ini kan energi hijau salah satu yang cukup signifikan, dan
cukup besar di market. Jadi karena isu hijau ini sekarang makin lama makin kelihatannya jadi penting, kita lihat PGO sih sebenarnya salah satu proxy terhadap itu gitu. Dan sejauh ini kalau nggak salah juga harganya masih di bawah harga IPO, sehingga saya rasa mereka ada di sektor yang benar, terus sentimen juga positif karena mereka basically energi hijau. Kemarin juga mereka issue bonds juga relatively sukses gitu ya. Jadi kelihatannya nggak ada tekanan sih sebenarnya. Jadi harga sahamnya recover dan masih di bawah IPO, could be very interesting sih. Oke, sangat menarik untuk PGEO 850 saat ini buy. Ya, masuk boleh masuk karena masih di bawah IPO kan 875 ya. Ya, berarti waspada kalau turun di level psikologis 800 ya. Ya, betul. Cicil beli sampai ke posisi itu masih ada peluang ke posisi 900. Betul. Kemudian CARE juga masuk dalam kategori rekomendasi buy Anda. Ya, healthcare basically di Indonesia kan relatif ya tadi gitu, kalau misalnya kita balikin kepada domestic ekonomi kan healthcare is very domestic ya. Jadi dan itu mau pandemi atau tidak pandemi ya orang sakit ya sakit aja gitu loh. Jadi dan kebetulan penetrasi terhadap healthcare di Indonesia juga services masih cukup rendah. Jadi harusnya ada peluang pertumbuhan yang cukup baik di situ secara umum sih. Dan kita lihat memang harga saham juga relatif agak tertekan, tapi kita yakin bahwa fundamentalnya akan bagus sehingga mungkin harga sahamnya bisa recover. Oke, dibanding CARE, mengapa bukan emiten rumah sakit atau emiten farmasi? Kalau berbicara mengenai faktor kesehatan, bukankah itu yang akan lebih terdampak jika misalnya berbicara sentimen kesehatan? Bisa juga sih dilihat yang lain-lain, tapi saya pilih ini sebenarnya karena kalau kita lihat market kan sebenarnya beberapa hari atau minggu belakangan ini kan bergerak dengan sideways dengan jangka yang relatif sempit. Nah, jadi sehingga akhirnya memang untuk cari peluang yang paling baik adalah memang saham yang relatif mengalami koreksi sebenarnya. Oke, untuk itu silakan. Oke, untuk itu CARE masuk dalam kategori ini ya, di tengah market yang sideways. Cocoknya adalah saham-saham yang pergerakannya seperti CARE yang mengalami koreksi, ada peluang untuk balik lagi gitu ya. Betul. AMRT satu lagi Pak. AMRT sama ya, jadi sangat domestik. Mereka jualan harian Indonesia. Sejauh ini kelihatannya retail sektor yang masih bergerak. Kelihatannya dua end ya, AMRT sama mati sih sebenarnya gitu. Cuman kalau AMT itu kan lebih punya mass produk ya, jadi harusnya resilience-nya terhadap goncangan daripada global jadi relatif menarik gitu ya. Jadi saya lihat memang AMRT ini sebagai proxy daripada bagusnya domestic ekonomi sih. Jadi mungkin mereka secara performance bisa sejalan dengan itu. Saat ini pembukaan perdagangan karena waktu menunjukkan pukul 9:01, AMRT-nya turun nih Pak 2%. Gimana tuh? Sebenarnya sih bisa jadi peluang sih untuk akumulasi ya. Akumulasi, sampai ke level berapa kita berikan target? Anda bilang 2860 ini support, tapi sekarang di 2850. Mungkin tetap bisa dicermati sampai sekitar 2750-an, 2760. 2750 adalah support kuat selanjutnya ya. Kejar cicil beli untuk AMRT selama tidak turun di 2750 ya. Betul. Masih ada peluang terdekat di 3000. Yes, tapi mungkin kalau dibuka menurun mungkin tidak hari ini kali ya. Oke. Kalau kita lihat dari rekomendasi Pak Chandra, ini lebih suka yang orientasinya memang domestik, kemudian lebih cenderung ke trading aja dulu ya. Karena market cenderung akan sideways sejauh ini ya. Jadi kita ngelihat ada katalis positif yang bisa dorong market untuk naik secara substansial. Baik, pembukaan perdagangan sudah berlangsung saat ini di mana IHSG pemirsa pada sesi 1 saat ini turun 0,22% ke 6.683 dan Pak Chandra sudah menyampaikan bahwa ini dalam kategori sideways. Nanti kita bahas untuk rekomendasi lainnya pemirsa. Kalau tadi untuk trading jangka pendek saja, ada tidak sih saham di tengah sideways ini yang tetap layak dicermati medium to long bagi Anda yang senang investasi jangka menengah panjang? Kita lanjutkan usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa yang kembali bersama kami dan masih akan berbincang bersama dengan Pak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Kita sudah mengulas untuk rekomendasi saham pilihan dan saat ini waktu menunjukkan pembukaan perdagangan sesi 1, IHSG turun lagi nih Pak. 0,11% di 6.691, nggak jauh-jauh dari penutupan kemarin di 6.700 di akhir pekan lalu. Sideways Anda katakan untuk indeks harga saham gabungan. Menanti apa sih IHSG sampai di bulan Mei ini kok cenderung masih sideways? Apakah plafon utang Amerika Serikat yang belum pasti atau ada hal lain yang atau karena tahun politik atau seperti apa Pak? Mungkin lebih kepada ketidakpastian di global sih ya. Jadi yang mungkin overhang yang paling itu adalah global recession sih. Jadi masih jadi pertanyaan apakah Amerika itu bisa soft landing atau hard landing karena mereka sekarang tiba-tiba sibuk dengan debt ceiling. Padahal dari sisi kenaikan tingkat bunga memang agak lebih soft, tapi inflasi kan masih relatif lebih tinggi ya. Jadi itu masih jadi persoalan di Amerika. Di Cina-nya sendiri yang second largest economy juga kemarin PMI jadi pertanyaan, sehingga balik lagi nih kalau dua kekuatan ekonomi terbesar dua-duanya keganggu, kalau terjadi resesi, otomatis equity market secara umum, termasuk Indonesia juga pasti akan terpengaruh sih. Oke, jadi dalam kondisi seperti ini memang cocoknya adalah trading jangka pendek saja? Kelihatannya untuk jangka pendek sementara ini sih begitu, Mbak. Ada yang menarik Pak dicermati untuk medium to long yang tetap masih bisa kita karena kan jangan menaruh telur di satu tempat saja. Jadi tetap ada strategi yang bisa ditradingkan, ada yang untuk investasi medium to long. Nah, kalau yang untuk medium to long-nya nih rekomendasi Pak Chandra apa? Kalau medium to long sih sebenarnya sama lagi tadi premisnya. Jadi cari aja yang industri atau sektor yang domestic oriented gitu ya. Jadi bicara ini kan sebenarnya yang kita lihat masih cukup perform kan di financials, terus juga di manufacturing karena ada recovery di situ, mungkin di transportation accommodation karena kita tahu seperti tourist arrival, terus horeca, hotel segala macam, domestic turis juga tourism mulai bergerak. Jadi sektor-sektor tersebut mungkin di dalam jangka menengah sama jangka panjang mungkin bisa tetap outperform kondisi secara umum sih. Oke, emitennya? Emitennya mungkin di manufacturing ya balik mungkin ke blue chips ya, tetap konsentrasi di blue chips seperti Astra, mungkin di finance ada Mandiri sama BRI, terus di transportation mungkin ada Jasa Marga, utilities juga mungkin seperti Pegas. Oke, Pegas. Kenapa bisa Pegas masuk dalam kategori medium to long, Pak? Basically kan mereka tidak terpengaruh oleh harga gas karena itu tidak tradable, jadi harga gasnya adalah di-decide di domestik. Terus kalau memang domestic ekonomi ada recovery, harusnya demand daripada volume terhadap gas distribusinya PGN juga ikut improve ya. Jadi sejauh ini sih mereka harusnya tidak terpengaruh oleh kondisi atau tekanan daripada global sih. Oke. Itu bisa menjadi emiten yang bisa dicermati ya. Sekarang di 6698, apa rekomendasi Anda untuk IHSG? Peluangnya akan seperti apa menurut Pak Chandra? Peluang sih mungkin ya balik lagi tadi karena masih ada overhang di global, mungkin dia akan tetap nggak kemana-mana ya. Mungkin sedikit di atas 6.700 mungkin juga udah bagus kali ya. Kelihatannya sih sejauh ini ada lacking of sentiment maupun katalis sih. Jadi agak sulit untuk melihat IHSG untuk bisa naik secara substansif sih. Tapi kalau downside sebenarnya relatif terbatas karena balik tadi secara domestik sebenarnya ekonomi kita masih dalam kondisi yang cukup baik sih. Oke, kita masih dalam kondisi yang cukup baik. Sideways itu nggak masalah. Support resisten dari Yuanta Sekuritas untuk IHSG? Mungkin I think mungkin supportnya sedikit di bawah 6.900 kali ya, nggak jauh. 6690, 6680 kali, nggak jauh-jauh dari situ. Resistensinya mungkin di sekitar 6.800 mungkin, the highest. Resistennya 6.800? Ya. Oke, memang agak lebar ya? Ya, agak lebar. Karena memang sejauh ini kan kalau kita lihat fluktuasi masih agak kisaran sempit ya, antara 66 sampai 68 lah belakangan ini. Kelihatannya sih nggak ada momentum atau katalis yang bisa break
barrier itu sih. Kalau misalnya plafon utang dari Amerika Serikat dalam waktu dekat disetujui, mungkin nggak break ke 67 langsung bisa ke 68 lagi resisten yang Anda sampaikan? Mungkin naik tapi mungkin nggak bisa sampai tembus 68 sih. Saya pikir karena itu kan baru satu kaki yang resolve problem Amerika kan, masih isu inflasi masih jadi pertanyaan, isu di China masih jadi pertanyaan. Jadi trading aja dulu ya, sambil mencermati emiten-emiten defensif seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, ada Astra, Pegas, dan beberapa emiten lain seperti Bank Mandiri, begitu ya? Betul. Oke. Dan pemirsa, saya sampaikan bahwa gainers pada pagi hari ini ada saham seperti Okas lagi-lagi ya, yang memimpin penguatan dari akhir pekan lalu sampai saat ini menguat lagi 17%. Kemudian saham seperti Garuda Indonesia naik 4%, Medco naik 3,5%. Pemirsa, film juga masih masuk dalam deretan top gainers, di mana saham film hari ini mengalami penguatan 2,78% dan tidak ketinggalan Indi serta Kol, pemirsa, yang juga masuk dalam kategori top gainers berdasarkan persentase atau persentasenya paling besar kenaikannya ya. Losersnya pemirsa adalah ada saham-saham seperti saya mencari yang blue chips pemirsa ya, ada Sliss seperti saham Sliss ataupun rata-rata ini adalah saham second liner dan third liner yang masuk dalam top losers. BBRI, oke, ada BBRI yang masuk dalam top losers pada pagi hari ini pemirsa. Jasa Marga juga masuk dalam kategori top losers dan tentunya posisi ini masih terus bergulir karena saat ini masih benar-benar di awal pembukaan perdagangan. Dan Pak Chandra, terima kasih banyak untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk investasi pemirsa di rumah. Sehat, sukses selalu untuk Pak Chandra. Sampai berjumpa lagi, Pak. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Dan pemirsa, kami kembalikan lagi keputusan investasi sepenuhnya ke tangan Anda.